Hai, halo, apa kabar? Terus bersemangat sebagai ungkapan rasa syukur kita menjalani kehidupan di muka bumi sebagai hamba Allah dan terus berbagi kebaikan-kebaikan. Ngomong apa nih pagi-pagi? Kanal Dedi Sapa Teman hari ini kita akan membahas lagi tentang semangat dukungan kita ke timnas sepak bola Indonesia yang saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di camp milik Bali United di Bali. Di kesempatan yang baik ini saya sebagai Dedi Sapa Teman meminta maaf sebesar-besarnya kepada kita sekalian, pada para subscriber, kepada para pencinta sepak bola, karena di beberapa konten kemarin sempat ada kekeliruan penyampaian. Kadang-kadang itu di luar kontrol kita. Ternyata konten sudah jadi, diedit lagi sudah akan merusak isi konten keseluruhan. Makanya saat ini di kesempatan baik ini saya meminta maaf. Di beberapa konten yang lalu ada tuh kata-kata menyebutkan bahwa BUTC milik Dewa United yang sebenarnya adalah TC dilakukan atau pemusatan latihan training camp timnas itu diadakan di base ataupun di markas Bali United, bukan Dewa United. Untuk itu di kesempatan ini Dedi Sapa Teman meminta maaf. Sebagai manusia biasa, kita tak luput dari rasa hilaf dan kesalahan-kesalahan. Itu juga yang terjadi pada diri kita dan kita menyadari itu. Ya kecuali kita program kecerdasan buatan atau AI, mungkin kesalahan ataupun kekeliruan juga bisa diminimalisir. Tapi kita bukan robot dan kita bukan AI, kita manusia biasa, ya pasti banyak kesalahan. Tapi AI betul-betul teknologi yang sudah merasuki segala macam dan dari berbagai lini kehidupan manusia. Sampai nanti di tahun 2050, manusia sudah akan dikikis habis, baik tenaga, pikiran, kecerdasan, ataupun keilmuan manusia dikalahkan sama AI. Apa itu mungkin? Mungkin saja, karena saat-saat ini saja sudah bisa kita lihat PHK di mana-mana. Karena kebutuhan akan tenaga manusia, baik berupa pikiran, tenaga dan lainnya, itu sudah dimiliki juga AI ya. Nah itu saat ini kita harus betul melihat dunia ini bukan akan digeser oleh makhluk lain dari antah berantah, entah itu alien ataupun monster, tapi kecerdasan buatan, kecerdasan manusia terus berkembang, dan seiring perkembangan teknologi semua dimanfaatkan dengan sebanyak-banyak manfaat. Dan di sepak bola tak terhindarkan akan itu, teknologi di sepak bola terus berkembang. Dan ada salah satu teknologi yang dipakai oleh salah seorang pemain timnas kita, Emil Audiero, seorang kiper penjaga gawang, memanfaatkan teknologi ini. Seperti apa teknologi yang dimanfaatkan oleh Emil Audiero? Ini dia, kita lihat. Alat yang dipakai Emil Audiero adalah Swivel Vision, alat bantu visual training yang dipakai oleh atlet kelas dunia. Swivel Vision adalah kacamata latihan khusus yang membatasi penglihatan samping dan memaksa atlet untuk fokus lurus ke depan. Tujuannya yaitu meningkatkan reaksi dan fokus visual, melatih tracking bola secara presisi, dan menanamkan kebiasaan pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan. Langkah Emil menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini mulai mengadopsi pendekatan latihan modern dan saintifik. Teknologi, data, dan perangkat latihan canggih menjadi bagian penting dalam membentuk Garuda yang lebih kuat. Respect untuk Emil dan tim pelatih yang terus membawa standar baru dalam latihan timnas. Karena detail kecil seperti ini bisa bikin perbedaan besar di pertandingan. Emil Audiero sudah akan bergabung dengan teman-teman lainnya melakukan pemusatan latihan atau training camp TC di markas Bali United di Bali.
dan kita akan melihat situasi yang ada di sana. Tapi sebelumnya kita melihat dulu nih para pemain timnas Indonesia di Bali yang akan melakukan pemusatan latihan disambut oleh PSSI di Bali dengan meriah, dan hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Ini terlihat dari pengambilan gambar atau sempat diabadikan oleh warga di sana, teman-teman kita yang ada di Denpasar di Bali sana, ketika para penggawa timnas sedang berjalan-jalan ataupun akan menuju pemusatan latihan. Coba kita lihat juga. Wah, ini di luar nalar nih. Ada penggawa timnas jalan tanpa pengawalan, tanpa keramaian. Wah, ini betul-betul luar biasa ini di luar nalar. Penggawa timnas, kita samper ya. Halo Den James, Mes. Ini ada Jordi Amat. Halo. Oh, keren banget nih, betul-betul saya tidak percaya nih. Arhan, Rido, Joy, halo, Paes. Hari kesekian berada di training camp, di pemusatan latihan, semuanya serba ceria, dan ini menimbulkan rasa kepercayaan diri, menimbulkan rasa kebersamaan para penggawa timnas Indonesia. Hari ini adalah hari yang kesekian mereka melakukan pemusatan latihan, dan semuanya segembira dan bahagia. Coba kita lihat liputan dari teman-teman kita yang sempat mengambil gambar untuk kita. Hello, how are you doing? Hi Patrick, how are you? Hello. All good? Good. Good. Hey Shane, how are you Shane? Hello. Hello. Halo Len. Ketinggian turun. Turun. Sudah baca. Nadira. Marcelino. Mas Rido. Hello Patrick, how are you? Good. Yeah, good. Get the feeling on the ball. Come on guys, go. On the crowd. Come on guys, come on, let's go. Satu kamar dengan siapa Pak Nuh di hotel? Saya kamar sama Kakak Fatong, tapi dia belum datang. Oke. Ada percakapan dengan Coach Patrick sebelum latihan hari ini, setelah kemarin datang di Bali? Belum. Ya, kita itu latihan perdana, mampir sama semua bagus. Saya sudah bilang fasilitas top di sini sangat bagus buat preparasi. Manu, seperti apa sih adaptasi dengan timnas saat ini di bawah Coach Patrick? Oh ya, saya harus lihat karena ini latihan perdana hari ini. Ya, kita lihat aja. Di latihan perdana ini fokusnya apa Pak Nuh? Saya belum tahu, terus belum kasih tahu apa. Tapi kita lihat aja. Bagaimana melihat Coach Patrick sendiri penilaian Pak Nuh? Ya, ini coach dia sebagai pemain dia ada pengalaman banyak di Eropa, dia main di klub besar, dia sudah tahu semua bagaimana pressure atau pertandingan yang besar, dia sudah tahu semua. Ya, staff yang lain juga sangat bagus. Kita lihat aja. Nah, itu tadi pernyataan sedikit dari
pemain senior timnas kita yang kita andalkan di lini depan, Bung Stefano Lillipali. Jadi kita ngefans sekali sama si Vano. Semoga di pertandingan laga ke-9 menghadapi Tiongkok nanti bisa menciptakan sejarah untuk dirinya, untuk kebanggaan Indonesia. Terima kasih untuk Stefano Lillipali. Buktikan. Dan berikut ini kita lihat selengkapnya gerak-gerik para pemain di lapangan. Walaupun sedikit bercanda, tertawa-tertawa kecil, tapi ini fokus tetap lebih bersemangat dan akan membuat kejutan-kejutan di lapangan nanti. Coba kita intip lagi. Training in Bali. Well, this is the first training that we do now. This is to get everything out, the tiredness of the players. This is to get each other to know each other a little bit more because they've been away a long time. Just to give the feeling back that we're going. Yes, karena ini latihan perdana hari ini. Ya kita lihat aja. Passing on the right leg with the right speed. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Thank you, bro. Good luck, huh? Good luck, guys. Yeah. Bye-bye. Ole, what about national training camp in Bali? What's your opinion about it? Yeah, it's nice. This is my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So let's see how it is. Yeah. So about 2 matches against China and Japan. Watch out, bro. So what about it? What do you think? Yeah, about it? really important matches. We know what we gotta do, you know. We have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So, Yeah. but we always go for the win, so nothing changed. Yeah. Do you hear about Bernete Training Center? No, I haven't seen it yet. I heard of it. So, yeah, we're gonna see. 26 is first training, so we're gonna see how it is. Okay. Thank you, guys. Demikian konten singkat hari ini. Semoga menyemangati dan memberi informasi untuk kita. Apa kabar ASEAN All Star hari ini atau nanti malam sekitar pukul 19.40 akan berlaga menghadapi MU di Stadion Bukit Jalil. Kita nggak membahas itu hari ini karena ya itu nggak ada yang antusias untuk memberitakan itu. Ya, tapi kita tetap akan menyaksikan pertandingan MU menghadapi ASEAN All Star nanti malam. Terima kasih sekali lagi, terus bersemangat dukung timnas Indonesia, selalu mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oh iya, satu lagi, timnas usia 17 tahun sudah akan berangkat menuju ke Piala Dunia 2025 ini ya. Dan kemarin pengundian grupnya, timnas Indonesia berada di satu grup dengan Brazil, Honduras, dan satu lagi itu nggak kita bahas juga hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.